Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurwinda Damayanti. Di sini saya akan membacakan hasil UTS Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan: 1. Kurang teliti dalam menulis. 2. Keterbatasan waktu dan pembelajaran menulis. 3. Kurangnya pemahaman kaidah penulisan ejaan. 4. Kecenderungan seseorang menomorduakan tata tulis dibandingkan ide karangan. Contohnya sate, yang benar adalah satai, SATAI. Contoh yang kedua, apotik, yang benar apotek, APOTEK. Contoh yang ketiga, praktek, yang benar adalah praktik, PRAKTIK. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. 1. Dalam penulisan, kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris, yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanpa petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung hal tersebut tidak perlu dilakukan. Dalam kalimat, kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Kemudian struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Kemudian kemudahan. Kutipan langsung terasa lebih mudah digunakan karena kutipan langsung tidak memerlukan perubahan redaksi atau sama persis, sedangkan untuk kutipan tidak langsung proses perubahan redaksi perlu untuk dilakukan agar tulisan yang dibuat tidak dianggap plagiarisme. Kemudian kepanjangan. Kutipan langsung biasanya lebih panjang dibandingkan kutipan tidak langsung. Contohnya kutipan langsung. Contohnya, sinekdok adalah bahasa kiasan yang menyebutkan sesuatu bagian yang penting suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Kurung buka, Altenburg, tahun, T2, halaman 2, kurung tutup. Contoh kutipan tidak langsung. Contohnya, seperti yang dikemukakan oleh Altenburg, kurung buka, tahun 1.2, halaman 4 tutup, bahwa puisi mempergunakan saran-saran poin kita cara bersama-sama untuk mendapatkan jaringan efek sebanyak-banyaknya. Kemudian soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Kemudian contoh bibliografi dari majalah: 1. Nama pengarang. 2. Tahun terbit. 3. Judul artikel. 4. Nama majalah. 5. Nomor majalah. 6. Bulan terbit. Kemudian soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu
jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Menurut kaidah penggunaan yang benar, kata jam itu adalah kata benda yang menunjuk kepada suatu benda, penunjuk waktu, atau menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Contoh pertama, dia sudah mandi selama 2 jam. Dan contoh kedua, kami bekerja selama 8 jam. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menyatakan saat atau waktu tertentu. Contoh pertama, kita berangkat pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tepat, jangan terlambat. Contoh kedua, rapat itu akan dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, bahasa merupakan seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Mulai sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipakai oleh sesama manusia. Hubungan antara bunyi dan referennya atau benda bersifat arbiter atau mana suka. Hakikat bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur, berpola, dan yang berbentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kemudian soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, faktor internal meliputi rendahnya minat dan motivasi belajar, serta gangguan daya ingat, sedangkan faktor internal adalah lingkungan sekitar yang kurang kondusif, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai, dan kurangnya pemahaman kebahasaan. Contoh, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian dan pembilangan. Misal, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Contoh kedua, tanda koma dipakai sebelum kata berhubung seperti melainkan dan sedangkan dalam kalimat majmuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Untuk ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misal, kalau diundang saya akan datang. Contoh keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan hubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Contoh kelima, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat, tempat tinggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Sadari Rohayati Jalan Banyumas 2/19, Kelurahan Banyumas, Kecamatan Medan, Jakarta 18/13/8. Pertanyaan nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Antara titik dua dan titik koma. Padahal penggunaan tanda baca untuk pemberian yang baku dipakai di seluruh dunia adalah titik dua, sedangkan titik koma hanya digunakan sebagai pemisah antara bagian kata, ungkapan, atau klausa yang setara. Contoh yang titik dua. 1. Faktor yang menaikkan produksi ikan, adalah sebagai berikut titik dua. Contoh kedua, Ketua titik dua Rohayati. Contoh titik koma. 1. Di rumah ibu mengeluh tentang harga beras. Titik koma. Di kantor ayah marah-marah karena pekerjaannya bertambah. Yang kedua,
Hari sudah siang. Titik 2. Anak-anak belum bangun tidur. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring karena dalam pembuatan karya ilmiah penulisannya kurang teliti. Ada istilah asing yang harus dimiringkan tapi tidak dimiringkan, dan kurangnya referensi karena bahasa asing yang di-Indonesiakan sudah makin berkembang. Huruf miring adalah huruf yang harus ditulis miring karena huruf miring digunakan apabila ada kata istilah. Kata bahasa asing juga digunakan untuk menuliskan nama buku, daftar pustaka dalam karya ilmiah. Kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan orang lain. Contohnya, real time yang awalnya tidak ditulis miring dan seharusnya real time harus ditulis miring karena termasuk kata bahasa asing. Contoh kedua, running yang awalnya tidak ditulis miring dan yang benar seharusnya ditulis miring karena termasuk kata bahasa asing juga. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang selain A, I, U, E, O. Misalnya huruf B, C, D, yang mana dalam penulisannya huruf konsonan itu dipengaruhi oleh kata baku dan tidak baku. Adanya pengurangan kata dan juga ada penambahan kata yang terjadi pada huruf konsonan. Contohnya, 1. Zaman yang baku adalah zaman, pakai Z bukan pakai J. Yang kedua, relevan, yang benar relevan, pakai V bukan pakai F. Kesalahan penulisan huruf vokal. Dalam penulisan huruf vokal berpengaruh atau saling berkaitan dengan kata baku dan tidak baku. Dalam kata baku dan tidak baku itu sangat menentukan huruf vokal itu letaknya di mana. Karena faktor pemerolehan bahasa atau pelajaran, perlu adanya publikasi agar yang awalnya salah menjadi benar. Contohnya, resiko, yang benar itu risiko, pakai I bukan pakai E. Kemudian contoh yang kedua, hakikat, yang benar hakikat, pakai I bukan pakai E juga.